Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selasa 11 Maret 2025, 11 Ramadan 1446 Hijriah. Sekedar masukan dikit dari saya ya, kalau ngurus masjid itu jangan seperti dokter di laboratorium. Karena bikin program masjid, apalagi program Ramadan itu jangan seperti kayak eksperimen laboratorium ya. Kalau yang lama dirasa sudah bagus, pertahanin, kalau bisa bikin lebih bagus ya. Kalau seandainya yang baru ini, kebijakan barunya nggak berhasil, nah itu sekedar prolog dari saya ya, mudah-mudahan dimengerti teman-teman semuanya. Tentang salat tarawih lagi, saya sebetulnya adalah orang yang nggak terlalu mempermasalahkan durasi dari sholat tarawih itu. Cuma begini, kalau ada kayak sholat tarawih 23 rakaat kelar dalam waktu yang luar biasa cepat gitu ya. Yang kemarin ini kan rame beritanya, 23 rakaat kelar dalam 10 menit. Saya bilang dalam hati, yang dibaca apa? Bacanya cepat begitu, kayak kita muter YouTube 2 kali kecepatannya 2 kali lebih cepat. Atau kita kalau zaman dulu masih punya VCD atau DVD ya, kita cepetin filmnya itu, atau Blu-ray lah sekarang, kecepatannya taruhlah mungkin 10 kali cepat. Dan apa yang ditonton kalau kayak gitu ya kan? Iya, ya, kita lanjut ya teman-teman. Jadi yang dibaca apa? Jadi yang ditonton, kalau film yang ditonton apa? Kalau YouTube yang ditonton apa? Kalau kecepatannya diputar 2 kali lebih cepat kan nggak nih? Atau musik lah, apa yang kita dengar kalau musik itu kita setel dengan kecepatan yang lebih cepat dari normalnya, yang kita dengar apa? Lagunya orang nyanyi apa? Gitu loh. Jadi buat apa gitu loh salat cepat-cepat seperti itu ya. 23 rakaat kelar dalam 10 menit ya. Tapi ada juga salat tarawih Ramadan dan witir 23 rakaat di Magetan tuh Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, lupa. Ya. Itu 23 rakaat tarawih plus witir itu kelar dalam waktu 8 jam ya. 8 jam setiap hari. Karena dia setiap hari bacanya satu malam dia setiap hari bacanya khatam 30 juz. Nah, menurut penjelasan dari staf pengajar pesantren yang dimaksud ya, itu dia kalau yang tarawihnya 8 jam itu dari ba'da isya sampai menjelang sahur ya, jam 3.30 pagi atau setengah 4 pagi waktu Indonesia Barat. Itu dia masing-masing imamnya itu baca 6 juz. Itu 5 orang disiapkan imamnya, ganti-gantian. Tapi rame, nggak cuma santri ponpes saja, masyarakat umum juga ngikut. Dan betah loh, nggak sepi. Karena memang mereka juga dipecah. Ada yang tiap malam 1 juz,
kayak biasa 23 rakaat tarawih witir, satu malam satu juz, ya kan. Ada yang langsung gas satu malam 30 juz gitu. Jadi makanya durasinya lebih lama gitu, 8 jam kelar ya. Lama loh itu, udah kayak jam orang tidur. Kalau nggak kuat, saya nggak menyarankan itu. Lebih baik ya kita sholat biasa aja. Lebih baik kita sholat yang 23 rakaat yang biasa aja. Kalau kayak gitu, tarawih dan witir 23 rakaat yang biasa aja kalau kayak gitu. Kalau nggak kuat yang 30 juz, paling nggak ya kita yang 1 juz aja. Atau yang biasa lah. Yang biasa ada yang setengah juz, ada yang seperti di tetangga saya, Masjid As-Sa'adah Rawapapan, Sanggeran Jaksel. Dia sholatnya atau di Masjid Al-Munawirin atau Masjid An-Nur Kebon Kopi Pondok Aren Tangsel. Dia sholat tarawih witirnya selama Ramadan juga 23 rakaat. 23 rakaat tapi bacaan surahnya pendek-pendek, makanya ringkes. Durasinya paling enggak bisa antara 45 menit sampai dengan 1 jam. Kalau yang 1 juz ya, atau taruhlah kita asumsi setengah juz, itu bisa 1 jam lebih. Saya pernah saat tarawih 23 tarawih witir Ramadan 23 rakaat di Masjid Istiqlal beberapa tahun lalu. Itu dia total durasinya pernah sampai 2,5 jam ya, 2,5 jam karena ceramahnya over durasi ceramahnya. Itu kejadian berapa tahun lalu. Karena kalau ceramah Ramadannya durasinya taruhlah 20 sampai 30 menit, itu biasanya 2 jam kelar. 2 jam. Ya, Isya, tarawih, witir 23 rakaat di Masjid Istiqlal itu termasuk ceramahnya kalau sepaket biasanya kelar dalam kurun 2 jam. Itu pun juga enggak 1 juz ya. Itu pun juga enggak 1 juz. Mungkin setengah juz atau 2/3 bahkan 3/4 juz. Ya, hampir 3/4 juz, bahkan hampir 4/3-nya ya, nggak sampai 1 juz. Sisanya dilanjutin lagi pada saat tadarusan ba'da tarawih. Itu biasanya ramai juga tuh yang ikut. Sekarang aja, bahkan mohon maaf ya, di Masjidil Haram ya, semenjak tarawih dan witir Ramadannya dipotong jadi 13 rakaat dari yang biasanya 23 jadi 13 rakaat sejak 2020 ya. Itu total durasinya, ini biasanya yang olahraga pagi-pagi kayak gini yang bukan muslim, karena kan nggak puasa ya, bukan Islam, jangan salah paham dulu ya. Itu biasanya yang olahraga atau jalan pagi-pagi kayak itu biasanya orang yang bukan Islam, kan nggak puasa gitu. Ini aja sekarang ini ya, azan Isya di Masjidil Haram aja jam 8.30, setengah 9 malam waktu, kurang waktu sana, hampir 8.30 malam waktu Mekah ya. Belakangan ini taraweh kelar jam 10-an malam lewat. Itu aja 13 rakaat itu makan waktu 1,5 jam. Dari hitungannya kita dari azan Isya ya.
1,5 jam, 90 menit. Kalau dulu 23 rakaat, waduh bisa 2,5 bahkan hampir 3 jam. Bahkan hampir 3 jam, hampir 3 jam. Gitu. Ya, masalah durasi sih buat saya selama masih dalam taraf yang oke gitu ya, dan ada dalilnya, nggak apa-apa. Kalau yang di Magetan itu tarawih witir Ramadan 23 rakaat dalam durasi 8 jam, setelah dengar penjelasannya dia 30 juz, imamnya 5 orang, bacanya masing-masing 6 juz. Yaitu saya menggunakan dalil yaitu untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Saya bisa menggunakan dalil Allah mengajak menghidupkan malam di bulan Ramadan. Jadi daripada malam Ramadan dihabiskan dengan perkara yang tidak gitu ya, perkara yang sia-sia, ya lebih baik kayak gitu. Kita halakoh tarawih sambil tarawih witir sambil berhalakoh ya, sambil berhalakoh 30 juz ya. Itu kan nanti akan terserap di otak seumur hidup, itu nempel. Hafalan Quran itu, haflah Quran itu akan tempel terus di otak dan dipelihara terus sampai kita wafat. Gitu teman-teman. Nggak apa-apa kalau saya bisa menggunakan dalil itu. Tapi kalau tarawih Ramadan dalam kurun waktu instan 23 rakaat dalam kurun 10 menit, ini mah ngasal, saya bilang. Ngasal cuma gara-gara ya orang punya ini, yaitu namanya situ belum lepas dari jerat dunia ya. Itu palingan orang-orang abangan yang ya mohon maaf ya, mahamin akidah Islam aja belum nyampe, apalagi sekedar rukunnya aja kagak paham. Yang penting ya mereka punya pemahaman yang penting sholat dah, itu aja. Padahal bukan begitu harusnya cara berislamnya, tidak boleh seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.